Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Sebelum itu kita absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu nih. Mengapa oksigen itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita? Fungsinya apa sih oksigen untuk tubuh kita? Ada yang bisa jawab? Oke, betul. Oksigen itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita karena oksigen ini dapat membantu perombakan bahan makanan menjadi energi. Nah, oksigen ini diperlukan dalam tubuh kita itu dalam proses apa? Betul, pernapasan ya. Proses pernapasan merupakan proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan gas yang ada di lingkungan sekitarnya. Oke, baik. Pernapasan pada manusia tidak terjadi secara langsung. Artinya, udara yang masuk ke dalam tubuh tidak berdifusi langsung ke dalam sel tubuh melalui permukaan kulit. Udara yang masuk ke dalam tubuh kita akan melalui saluran pernapasan. Nah, berikut Ibu akan menjelaskan mengenai alat-alat pernapasan serta mekanisme pernapasannya. Oke, yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan bagian paling atas dan merupakan alat pernapasan yang pertama. Di dalam hidung ini terdapat dua lubang, yaitu rongga kanan dan rongga kiri yang dibatasi oleh sekat hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dan partikel-partikel lainnya. Untuk lebih jelasnya, kalian coba lihat gambar yang di samping. Selanjutnya, pada bagian belakang rongga hidung terdapat daerah yang disebut dengan faring atau bisa disebut juga dengan tekak. Faring merupakan lanjutan saluran hidung yang meneruskan udara ke laring. Laring terdiri dari lempengan tulang rawan. Bagian dalam dindingnya digerakkan oleh otot-otot untuk menutup serta membuka yang disebut dengan apa? Glotis ya, betul, glotis ya. Glotis adalah lubang yang mirip celah yang menghubungkan faring dengan trakea. Oke, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya ada trakea. Trakea ini tersusun dari cincin tulang rawan yang terletak di depan kerongkongan, berbentuk pipa. Nah, bagian dalam trakea ini licin, dilapisi oleh selaput lendir dan mempunyai lapisan sel-sel yang bersilia. Lapisan bersilia ini berfungsi untuk menahan debu atau kotoran agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Oke, selanjutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan bagian yang menghubungkan antara paru-paru dengan trakea. Nah, bronkus ini terdapat di paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setiap bronkus terdiri dari lempengan tulang rawan dan dindingnya terdiri dari otot halus. Nah, bronkus ini bercabang-cabang lagi yang disebut juga dengan bronkiolus. Dinding bronkiolus ini tipis dan tidak bertulang rawan. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kalau sudah paham, Ibu lanjutin ya ke alat pernapasan selanjutnya. Alat pernapasan selanjutnya yaitu adalah paru-paru. Oke, paru-paru adalah alat pernapasan yang terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Nah, paru-paru ini terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Oke. Nah, di dalam paru-paru kiri ini terdapat dua gelambir, sedangkan di dalam paru-paru kanan terdapat 3 gelambir. Nah, di dalam paru-paru ini terdapat bronkus dan bronkiolus. Nah, bronkiolus ini bercabang-cabang lagi nih, membentuk saluran-saluran tipis atau halus ya, yang biasa disebut juga dengan alveolus. Oke, sampai sini paham ya? Dalam pernapasan selalu terjadi dua siklus, yaitu inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi atau menghembuskan udara. Berdasarkan cara melakukan dan tempat terjadinya, manusia dapat melakukan dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan
Oke, betul, pernapasan perut. Oke, mekanisme pernapasan dada pada saat inspirasi. Pada saat pernapasan dada, rongga dada membesar, sedangkan paru-paru mengembang. Nah, pada saat proses ekspirasi, sebaliknya, rongga dada menyempit, sedangkan paru-paru mengecil. Selanjutnya adalah mekanisme pernapasan perut. Pada saat inspirasi, mekanisme pernapasan perut ini diafragmanya mendatar, paru-parunya mengembang. Sedangkan pada saat proses ekspirasi, diafragmanya melengkung ke atas, sedangkan paru-parunya mengecil. Oke, sampai sini sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah, coba kalian berikan kesimpulan pada materi pertemuan kali ini. Kemudian setelah itu kalian kerjakan latihan soal pada halaman 185 di buku paket. Oke? Sudah jelas ya? Oke. Sekian dari Ibu. Kalian tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan karena COVID-19 ini belum usai. Oke, sekian dari Ibu. Sampai jumpa di materi yang akan datang pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.